Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas soal UKK PKN untuk kelas 5 semester 2 kurikulum 2013. Sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman pastikan sudah melakukan like, share, dan subscribe ke channel Bang Soal Lengkap ini supaya teman-teman selalu mendapat info terupdate dari kami. Baiklah, kita langsung mulai dengan soal nomor pertama. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pernyataan di atas terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal titik-titik A26, B27, C28, D29. Manakah Undang-Undang Dasar yang pasalnya memuat hak sebagai warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat? Apakah pasal 26, pasal 27, pasal 28, atau pasal 29? Kita tahu kalau pasal 29 tentang kebebasan menjalankan agama. Nah, kalau pasal 28 itu isinya tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Jadi jawaban yang tepat adalah C, pasal 28. Lanjut ke soal nomor 2. Lembaga tinggi negara yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah titik-titik. A. MPR, B. MA, ini C ya, C. Presiden, D. MK. Kita ketahui dulu singkatannya. MPR itu singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau MA, Mahkamah Agung. Kalau MK, Mahkamah Konstitusi. Dalam materi PKN disebutkan bahwa lembaga negara yang berhak mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau kita singkat MPR. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Lanjut ke soal nomor 3. Rancangan undang-undang dapat menjadi undang-undang apabila mendapat persetujuan dari titik-titik. A. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. B. MA, Mahkamah Agung. C. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. DMK, Mahkamah Konstitusi. Nah, kita ingat tugas dan wewenang lembaga tinggi negara yang berwenang mengubah RUU atau rancangan undang-undang menjadi undang-undang adalah DPR, Dewan Permusyawaratan Rakyat. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut ke nomor 4. Negara dalam keadaan darurat karena persediaan beras impor di pasaran melimpah, sehingga harga beras lokal turun drastis. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah mengeluarkan titik-titik. A. Peraturan pemerintah. B. Instruksi presiden. C. Peraturan presiden. D. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, kalau ada situasi darurat, dalam hal ini sangat genting, biasanya pemerintah mengeluarkan Perpu. Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi jawabannya adalah D. Kita beri tanda dulu yang D. Lanjut ke nomor 5. Sebelum tahun 1908 tidak ada organisasi yang berdiri di Indonesia. Hal ini dikarenakan titik-titik. A. Masyarakat masih terbelakang. B. Dilarang penjajah. C. Belum mengerti organisasi. D. Perjuangan bersifat kedaerahan. Kita tahu pada tahun 1908 mulai berdiri salah satu organisasi nasional, yaitu Budi Utomo. Nah, sebelum itu kenapa belum ada organisasi? Apakah masyarakat terbelakang? Tidak. Indonesia sudah banyak mengirimkan mahasiswa ke luar negeri meskipun pada saat itu masih dijajah.
Apakah dilarang penjajah? Tidak juga. Bangsawan dan golongan tertentu boleh untuk menuntut ilmu. Belum mengerti organisasi? Tidak juga. Namun yang menjadi alasan belum ada organisasi di Indonesia karena perjuangan pada saat itu masih bersifat kedaerahan. Nah, jadi jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 6. Organisasi kemasyarakatan yang bertugas membuat peraturan desa bersama kepala desa adalah titik-titik. A. DPD, B. BPD, C. LPMD, D. AMD. Nah, kita ketahui dulu singkatannya. DPD, Dewan Perwakilan Daerah, itu biasanya termasuk menjadi anggota MPR ya. Kalau BPD, Badan Pembangunan Desa. Nah, biasanya kepala desa bersama BPD menentukan atau bermusyawarah membuat peraturan desa bersama. Jadi jawabannya adalah B, BPD. Lanjut ke nomor 7. Tiap warga negara dapat menyampaikan aspirasinya untuk kemajuan bangsa. Menyampaikan aspirasi dapat dilakukan melalui wakil rakyat yang ada di titik-titik. A. DPR, B. DPD, C. MPR, atau D. Lembaga pemerintahan. Nah, yang paling tepat menyampaikan aspirasi itu kepada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, atau disebut anggota legislatif ya. Lanjut ke nomor 8. Bangsa Indonesia lahir dengan perjuangan yang panjang dan berat. Lahirnya bangsa Indonesia ditandai dengan titik-titik. A. Sumpah Pemuda, B. Lahirnya Pancasila, C. Proklamasi Kemerdekaan, D. Budi Utomo. Nah, ketika kita menjadi bangsa, awal mulanya itu adalah proklamasi. Setelah proklamasi, Indonesia resmi secara de jure dan de facto menjadi sebuah negara dan diakui oleh negara lain. Ya, jadi jawabannya yang paling tepat adalah C. Nomor 9. Negara Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Pernyataan tersebut menunjukkan letak Indonesia secara titik-titik. A. Astronomis, B. Geografis, C. Strategis, D. Dinamis. Kita tahu kalau letak suatu negara yang berdasarkan letak benua atau samudra itu adalah letak secara geografis. Jadi ini di jawaban yang benar adalah B. Geografis. Kalau secara astronomis itu artinya letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Oke, nomor 10. Musyawarah untuk mencapai mufakat didasari oleh titik-titik. A. Persahabatan, B. Kebersamaan, C. Kekeluargaan, D. Kepentingan umum. Nah, ini adalah prinsip dasar untuk pengamalan sila keempat, bahwa permusyawaratan itu harus berdasarkan asas kekeluargaan. Jadi didasarinya adalah C. Kekeluargaan. Jawabannya C. 10 sudah. Lanjut ke nomor 11. Nomor 11. Musyawarah yang dilakukan telah mencapai mufakat apabila titik-titik. A. Sebagian besar anggota berpendapat sama. B. Keputusan yang diambil disetujui oleh ketua. C. Pendapat yang disetujui berasal dari ketua. Atau D. Semua anggota masyarakat sepakat dengan keputusan terbaik. Nah, yang dinamakan mufakat kita bertanda mufakat, artinya semua anggota musyawarah sepakat dengan keputusan terbaik. Jadi jawaban yang paling benar adalah D. Lanjut ke soal nomor 12. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pernyataan tersebut termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal titik-titik. A. 1 ayat 1, B. Pasal 1 ayat 2, C. Pasal 2 ayat 1,
D. Pasal 3 ayat 1. Nah, ini boleh teman-teman dibuka Undang-Undang Dasarnya. Di sana tertulis setelah mukadimah atau pembukaan, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik langsung ya. Jadi itu adanya pada pasal 1. Ayatnya juga ayat pertama. Jadi isi dari pertanyaan ini adalah A. Pasal 1 ayat 1. Lanjut ke soal nomor 13. Secara astronomis, letak Indonesia terletak pada titik-titik A 6 derajat LU dan 9 sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. B 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BB sampai 141 derajat BT. C 6 derajat LU sampai 11 derajat LU dan 95 derajat BB sampai 141 BB. D 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BB sampai 141 derajat BT. Angkanya untuk LU dan LS sama, untuk BT dan BB sama. Nah, kita ketahui dulu apa sih LU dan LS. LU dan LS, LU itu singkatan dari lintang utara, sedangkan LS adalah lintang selatan. Kalau BB bujur barat, BT bujur timur. Itu adalah garis-garis imajiner yang membagi dunia secara horizontal dan vertikal. Kalau secara horizontal atau mendatar, kita sebut garis lintang. 0 derajatnya disebut khatulistiwa. Nah, garis di atas 0 derajat atau di atas garis khatulistiwa disebut lintang utara. Sementara garis yang berada di bawah khatulistiwa disebut lintang selatan. Nah, untuk bujur barat dan bujur timur adalah garis imajiner yang membagi Indonesia atau membagi dunia ini secara vertikal. Kebetulan secara astronomis Indonesia itu terletak di khatulistiwa. Jadi LU-nya ada, LS-nya ada. 6 derajat LU dan 11 derajat LS sudah betul. Nah, tinggal bujurnya, garis bujur Indonesia. Karena Indonesia terletak di sebelah barat Greenwich, jadi kita di BT ya, bujur timur. Angkanya 95 derajat sampai 141. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13, letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Jadi hurufnya adalah A. Oke, lanjut ke soal nomor 14. Peraturan perundang-undangan tertinggi di Indonesia adalah titik-titik. A. Undang-Undang Dasar tahun 1945. B. Peraturan pemerintah. C. Ketetapan presiden. Dan D. Undang-undang. Nah, ini kita lihat dari paling tinggi. Paling tinggi itu adalah UUD 45, kemudian undang-undang, kemudian Kepres, terakhir peraturan pemerintah. Jadi yang paling tinggi adalah A. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nomor 15, undang-undang yang dibuat oleh Presiden atas persetujuan titik-titik. A. MPR, B. DPR, C. MA, D. BPK. Nah, di sini ada istilah lembaga baru BPK. BPK itu Badan Pemeriksa Keuangan, tugasnya berhubungan dengan keuangan negara. Sedangkan kalau undang-undang tadi juga sudah dibahas berhubungan dengan DPR, Dewan Permusyawaratan Rakyat. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 16. Pejabat yang mempunyai kekuasaan membentuk peraturan daerah provinsi adalah titik-titik. A. DPR dan DPRD. B. Gubernur dan DPRD provinsi. C. Gubernur dan Presiden. D. Gubernur dan DPRD kabupaten. Nah, biasanya provinsi itu kan dipimpin oleh seorang gubernur. Jadi yang menjadi pemegang kekuasaan eksekutifnya adalah gubernur. Nah, sebagai legislatif atau pembuat undang-undangnya DPRD provinsi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Gubernur dan DPRD provinsi. 17.
Lembaga yang berhak menguji layak atau tidaknya sebuah undang-undang di negara Indonesia adalah titik-titik. A. Mahkamah Agung. B. Dewan Perwakilan Rakyat. C. Mahkamah Konstitusi. D. Komisi Yudisial. Nah, biasanya yang menguji kelayakan undang-undang adalah A. Mahkamah Agung. Oke, lanjut ke nomor 18. Kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian atau orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama disebut titik-titik. A. Perkumpulan. B. Kelompok. C. Organisasi. D. Yayasan. Ini bukan C tapi D. Kita ganti dulu D. Nah, jadi biasanya untuk mencapai tujuan bersama disebutnya adalah organisasi. Lanjut ke soal nomor 19. Orang yang tugasnya mengurusi masalah keuangan dalam suatu organisasi adalah A. Ketua. B. Sekretaris. C. Seksi. D. Bendahara. Ini seksi maksudnya kepala urusan ya. Nah, jadi yang mengurusi keuangan adalah bendahara. D. Nomor 20. Organisasi yang mengurus organisasi kesehatan di masyarakat dinamakan titik-titik. A. UKS. B. Puskesmas. C. PMI. D. Dokter kecil. Kita tahu singkatannya UKS, unit kegiatan sekolah, berarti mengurusi kegiatan di sekolah. Puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, mengurusi kesehatan di masyarakat. PMI, Palang Merah Indonesia. Dokter kecil itu di sekolah juga, jadi yang paling tepat untuk kesehatan masyarakat adalah puskesmas. B. Lanjut ke soal nomor 21. Organisasi yang anggotanya adalah ibu-ibu rumah tangga disebut titik-titik. A. OSIS. B. Karang Taruna. C. PKK. D. BKIA. Jadi yang mengurusi atau yang anggotanya adalah ibu-ibu rumah tangga, yaitu PKK. Oh, maaf, ini ke beri tanda ya. Jadi jawaban yang tepat adalah C. PKK. Lanjut ke soal nomor 22. Contoh organisasi keagamaan di Indonesia adalah titik-titik. A. PGRI. B. PSSI. C. PBSI. D. MUI. PGRI itu Persatuan Guru Republik Indonesia. Ini organisasi guru-guru. B. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, mengurusi sepak bola. PBSI, Persatuan Basket Seluruh Indonesia. MUI, Majelis Ulama Indonesia. Nah, yang berhubungan dengan keagamaan tentu saja MUI, Majelis Ulama Indonesia. Lanjut ke nomor 23. Salah satu organisasi di tingkat sekolah lanjutan adalah OSIS. OSIS kepanjangan dari titik-titik. Nanti setelah teman-teman menyelesaikan sekolah dasar akan masuk sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, di sana akan bertemu dengan yang namanya OSIS. Kepanjangan OSIS itu apa? A. Organisasi Siswa Intrasekolah. B. Organisasi Siswa Ekstrasekolah. C. Organisasi siswa intrakelas. D. Organisasi siswa antar sekolah. Yang paling tepat untuk jawaban OSIS adalah A. Organisasi siswa intrasekolah. Lanjut ke soal 24. Organisasi pemerintahan terendah pada tingkat desa adalah titik-titik. A. RT, B. RW, C. Desa, D. Kelurahan. Yang paling rendah adalah RT. Jawabannya adalah A. 25. Pemilihan ketua kelas secara langsung disebut titik-titik. A. Musyawarah. B. Voting. C. Pemungutan suara. D. Aklamasi. Nah, yang paling tepat jawabannya adalah pemungutan suara ya. Jadi langsung siswanya ditanya siapa yang KM-nya mau ini, maka yang lain menunjuk A, B, C. Nah, seperti itu disebut pemungutan suara. Nomor 26.
Jika dalam suatu rapat tidak tercapai kata mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara B. Voting biasanya ya. Oh iya, B. 27. Dasar hukum pembentukan suatu organisasi di masyarakat tercantum dalam A. UUD tahun 1945 pasal 28, B. Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga, C. UUD 45 pasal 29, D. UUD 45 pasal 28E. Yang tepat adalah A. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28. Nomor 28. Pengambilan keputusan yang dilakukan secara lisan, caranya dengan mengangkat tangan atau berdiri, disebut titik-titik. A. Musyawarah, B. Voting tertutup, C. Voting terbuka, D. Aklamasi. Jadi jawaban yang tepat adalah voting terbuka. Jadi secara lisan ya. Lanjut ke soal nomor 29. Pemilu merupakan contoh dari titik-titik. A. Voting tertutup, B. Voting terbuka, C. Musyawarah, D. Aklamasi. Ini pemilu itu kan dilakukan di bilik tertutup, maka disebut voting tertutup. Lanjut ke soal nomor 30. Nomor 30 adalah soal terakhir pada soal pilihan ganda. Kita baca, salah satu bentuk keputusan bersama dalam pesta demokrasi adalah A. Pengangkatan menteri oleh presiden, B. Pemilihan gubernur, C. Penetapan seorang kepala sekolah, D. Pengangkatan seorang camat. Ini dilakukan langsung oleh seluruh warga. Jadi yang kita biasa lakukan adalah pemilihan gubernur. Jawabannya B. Nah teman-teman, kita sudah selesai membahas soal PKN untuk latihan UKK semester 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.